Asal-usul paham komunis masuk ke Indonesia. PKI atau Partai Komunis Indonesia terbentuk pada tanggal 23 Mei tahun 1914. Partai PKI bermula dari ISDV yang didirikan oleh Henk Sniffliet. Nah, tujuan dari Sniffliet mendirikan ISDV adalah ingin memasukkan paham komunisme ke dalam Indonesia. Sniffliet menyebarkan paham komunisme melalui organisasi Sarekat Islam. Masuknya paham komunis ke dalam organisasi Sarekat Islam tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebagian anggota organisasi Sarekat Islam menentang akan paham komunis, hingga membuat Sarekat Islam terbagi menjadi dua kubu, si merah untuk kubu komunis dan si putih untuk kubu agamis. Ini adalah alasan kenapa Papua Barat dikuasai Freeport. Pasca meletusnya peristiwa G tanggal 30 September membuat perekonomian Indonesia tidak stabil, alhasil terjadilah inflasi. Inflasi tersebut diperkirakan 700–600%. Mendengar kabar tersebut, Soeharto yang saat itu memimpin Indonesia langsung membuka peluang investasi untuk Freeport, dan Freeport mendapat hak konsesi lahan penambangan seluas 10.908 hektar. Semoga saja ya Gus, Freeport tidak seperti VOC. Siapkan 100 peti mati untuk para koruptor, dan gunakan 99 peti itu, sisakan 1 peti untuk saya bila saya korupsi. Kata-kata ini keluar dari mulut Zhu Rongji usai menjadi Perdana Menteri Republik Rakyat China. Ya, beliau sangat mengecam para tikus yang merugikan negara. Harusnya Indonesia juga menetapkan aturan seperti ini tanpa embel-embel perlindungan HAM, dan harusnya Komnas HAM juga tahu berapa banyak orang mati kelaparan karena tikus tersebut merampas haknya. Tahukah kalian, The Beatles pernah dibanet di Indonesia oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia. Bahkan Soekarno menjuluki band tersebut sebagai band ngak-ngik-ngok. Presiden pertama Republik Indonesia tersebut membakar semua album The Beatles, dan akan memotong rambut siapapun yang protes dengan hal tersebut, dan aksi yang dilakukan Soekarno itu sampai ke telinga The Beatles. Aksi Soekarno tersebut mendapat respon dari salah satu anggota band tersebut yaitu John Lennon. Dia mengungkapkan bahwa yang dilakukan Presiden Soekarno adalah hal yang bodoh, dan menurut saya itu bukan tindakan yang bodoh, itu adalah bentuk trauma kita terhadap bangsa barat yang telah menjajah kita. Kabar gembira buat fans Avenged Sevenfold, kini, band yang berasal dari California tersebut merilis album baru, yaitu Life is But a Dream, dan single pertama yang dirilis oleh band tersebut adalah lagu Nobody, dan kalian bisa cek lagunya di kolom komentar. Apa itu kotak tabut perjanjian? Kotak tabut perjanjian, atau juga dikenal sebagai ark perjanjian atau tabut perjanjian, adalah sebuah kotak kayu yang di dalamnya berisi 2 loh batu yang ditulis 10 perintah Allah. Menurut Alkitab, kotak tabut perjanjian dibuat oleh Nabi Musa di bawah petunjuk Allah. Kotak ini dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas. Di atas kotak ini terdapat tutup yang juga dilapisi dengan emas, yang di atasnya terdapat 2 kerubim emas yang saling berhadapan. Kotak ini hilang saat Bait Salomo dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kotak tabut perjanjian ini hilang dan belum pernah ditemukan kembali hingga saat ini. Sejarah singkat Colosseum. Colosseum, juga dikenal sebagai Amphitheatrum Flavium, adalah sebuah arena gladiator terkenal yang terletak di Roma, Italia. Colosseum dibangun pada abad pertama Masehi oleh Kaisar Vespasianus sebagai bagian dari kampanye besar-besaran untuk memperbaiki kota Roma setelah Perang Saudara. Colosseum menjadi tempat pertandingan yang populer untuk gladiator, pertunjukan hewan liar, dan acara olahraga lainnya. Sejarah mencatat bahwa arena ini dapat menampung sekitar 50.000 hingga 80.000 penonton. Meskipun telah mengalami berbagai kerusakan akibat perang dan gempa bumi, Colosseum masih bertahan hingga hari ini dan menjadi salah satu ikon budaya paling terkenal di dunia. Kenapa ras Arya dianggap sebagai ras yang paling unggul? Dalam sejarah dan budaya tertentu, termasuk di India, ras Arya sering dianggap sebagai ras yang lebih mulia dan beradab daripada ras lainnya. Pandangan ini didasarkan pada mitos dan legenda tentang asal-usul dan peran ras Arya dalam sejarah India kuno, serta pengaruh agama Hindu pada masyarakat India. Secara historis, pengaruh dan kekuasaan ras Arya di India diperkirakan dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Mereka membawa bahasa Sanskerta dan agama Hindu ke wilayah Asia Tengah, serta mengembangkan sistem kasta yang mengatur masyarakat India selama berabad-abad.
Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan-pandangan ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan sosial, serta tidak bisa dijadikan alasan untuk mengklaim superioritas rasial. Proyek mercusuar berawal dari ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pertama tahun 1962. Proyek mercusuar diadakan oleh presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno, guna untuk mendukung fasilitas penyelenggaraan Asian Games, dikarenakan dahulu negara Indonesia bisa dibilang, masih negara yang sangat baru, dengan ekonomi yang tidak stabil. Walaupun di tengah krisis ekonomi saat itu, Soekarno tetap bersikukuh untuk menjalankan proyek tersebut, alhasil membuat tingkat inflasi negara Indonesia saat itu membengkak menjadi 600%, dan proyek mercusuar ini menghasilkan 6 bangunan megah, antara lain, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, dan Gedung DPR atau MPR. Menurut Soekarno, ini adalah kesempatan bagi negara Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara yang besar dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Apa itu hukum Hammurabi? Hukum Hammurabi adalah sebuah hukum kuno yang dibuat pada sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Hukum Hammurabi merupakan salah satu hukum tertua yang diketahui dan terdiri dari 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pernikahan, keluarga, bisnis, dan kejahatan. Hukum Hammurabi terkenal karena memiliki prinsip balas dendam yang keras, yaitu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, namun juga mengandung prinsip keadilan sosial dengan memberikan perlindungan bagi kelompok yang lemah seperti anak yatim dan janda. Selain itu, hukum ini juga memberikan aturan tentang upah, harga, dan kualitas barang dan jasa. Hukum Hammurabi merupakan salah satu pencapaian peradaban kuno terbesar dan mempengaruhi perkembangan sistem hukum di seluruh dunia. Kenapa barbershop identik dengan warna merah putih biru? Barbershop seringkali diidentifikasi dengan warna merah, putih, dan biru karena warna-warna ini melambangkan patriotisme dan kebanggaan terhadap negara. Kombinasi warna merah putih biru ini sering dianggap sebagai warna bendera negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Selain itu, warna-warna ini juga dapat memberikan kesan kebersihan, kesegaran, dan keteraturan yang seringkali diinginkan oleh para pelanggan barbershop. Selain itu, beberapa barbershop juga mengambil inspirasi dari gaya barbershop tradisional yang berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20, di mana warna-warna merah putih dan biru sering digunakan untuk dekorasi interior dan eksterior toko. Oleh karena itu, warna-warna ini menjadi sangat populer dan dianggap sebagai simbol barbershop yang dapat dikenali dengan mudah. Apakah Indonesia pernah menjajah negara lain? Jawabannya, Indonesia tidak pernah menjajah negara lain secara resmi, namun pernah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 3,5 abad. Meskipun begitu, Indonesia pernah terlibat dalam konflik di luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, yaitu menyerang Malaysia dan intervensi militer di Timur Timur. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya menjajah negara lain secara resmi. Apakah sejarah dapat terulang kembali? Sejarah adalah pembelajaran bagi manusia untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Namun, meskipun manusia dapat belajar dari sejarah, sejarah tidak akan terulang secara identik karena setiap era memiliki kondisi dan konteks yang unik, dan setiap kejadian dalam sejarah dipengaruhi oleh banyak faktor. Meskipun demikian, beberapa masalah atau kecenderungan dalam sejarah sering terulang kembali di masa depan karena ketidakmampuan manusia untuk memperbaiki kebiasaan buruk atau menyelesaikan masalah secara permanen. Oleh karena itu, manusia dapat mengalami kesulitan yang sama berkali-kali jika tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki atau menghindari masalah yang sama. Sejarah senjata nuklir. Pada 1945, Amerika Serikat menciptakan senjata nuklir pertama di proyek Manhattan selama Perang Dunia II, dan menggunakannya untuk menyerang Hiroshima dan Nagasaki. Setelah perang, Amerika Serikat dan Uni Soviet membangun persenjataan nuklir yang lebih besar dan kuat, menciptakan ketegangan dunia dan meningkatkan risiko konflik nuklir selama Perang Dingin. Senjata nuklir telah digunakan dalam beberapa tes dan uji coba, tetapi tidak lagi digunakan dalam konflik militer. Upaya internasional telah dilakukan untuk mengurangi persenjataan nuklir dan membatasi penyebaran teknologi nuklir,
tetapi beberapa negara masih mengembangkan dan mempertahankan persenjataan nuklir, menciptakan ancaman bagi perdamaian dunia dan keamanan global. Vlad Tepes, atau yang dikenal sebagai Vlad Dracula, adalah seorang pemimpin Wallachia pada abad ke-15 yang terkenal karena kekejamannya dalam memerintah. Dia dikenal karena kebiasaannya menyiksa dan membunuh musuhnya serta menyantap makanan sambil menonton eksekusi publik. Meskipun terkenal dengan kekejamannya, ia juga dianggap sebagai pahlawan nasional di Rumania karena perjuangannya melawan invasi Turki Utsmaniyah yang mencoba menaklukkan Wallachia. Kepiawaiannya dalam melawan korupsi dan melindungi rakyatnya juga diakui. Kehidupan dan kekejamannya menjadi inspirasi bagi Bram Stoker dalam menulis novel yang berjudul Dracula, dan menjadi legenda dalam dunia budaya populer.